mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan kita segera bisa melangsungkan pembelajaran dengan tatap muka dengan normal seperti biasa. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih. Fikih pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sholat maktubah, sholat yang ditentukan waktunya atau sholat fardu yang sudah ditentukan waktunya. Yang pertama yang kalian ingat kemarin yaitu makna sholat, kemudian dasar hukum diwajibkannya sholat atau dalil diwajibkannya sholat. Yang ketiga yaitu ketentuan waktu atau ketentuan waktu sholat, karena sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian sudah menghafal juga, alhamdulillah, kalian semua, atau ada beberapa yang belum memberikan rekaman hafalan kalian tentang tentang syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat, dan juga rukun sholat, sunat sholat, dan yang membatalkan sholat. Jadi kalian sudah belajar sampai di situ, alhamdulillah. Hampir 70% kalian udah pada hafal. Bapak sudah mendengarkan rekaman-rekaman kalian. Mudah-mudahan kalian benar-benar hafal, bukan melihat buku, ya, bukan melihat buku, dan kalian harus terus diulang untuk membaca supaya kalian ingat terus. Pelajaran yang selanjutnya yaitu bacaan-bacaan dalam sholat. Bacaan-bacaan dalam sholat tidak akan Bapak bahas pada kesempatan ini, dan Bapak yakin kalian semua sudah pada bisa, sudah pada hafal. Tapi untuk lebih meyakinkan Bapak, nanti insya Allah akan Bapak tugaskan kalian untuk kalian membaca dari niat sampai akhir atau sampai salam bacaannya, agar Bapak tahu ada yang harus Bapak perbaiki. Maka insya Allah nanti Bapak perbaiki bacaan-bacanya ada di dalam buku paket, ya. Kalau kalian yang belum hafal ada di dalam buku paket. Kenapa? Karena sholat itu tidak bisa hanya dengan gerakan. Nah, sholat itu secara maknanya atau secara maknanya secara istilah, sholat itu adalah ibadah dengan perbuatan dan ucapan, ya, dengan perbuatan takbir Allahu Akbar, gerakan tangan disertai dengan ucapan Allahu Akbar yang diawali dengan takbir dan diakhiri sampai salam. Itu adalah sholat. Jadi kalian selain hafal gerakannya, kalian juga harus bisa bacaannya. Nanti akan Bapak tugaskan kalian untuk membaca dari niat sampai akhir, agar Bapak tahu siapa yang sudah benar-benar hafal bacaan sholat dan siapa yang belum hafal bacaan sholatnya. Karena ini harus bisa, walaupun kalian kemungkinan kelas 4 itu baru 10 tahun, ya, diwajibkannya sholat itu udah. Kalau kita lihat kemarin yang diwajibkan atau wajib sholat itu yang berusia 15 tahun, yang sudah haid bagi perempuan, kemudian bagi laki-laki yang sudah mimpi atau keluar mani, nah itu wajib, ya, sholat. Tapi kalian harus bisa. Dan untuk bacaan nanti insya Allah kalian harus mengirim bacaan voice note, bacaan sholat kalian per orang, agar Bapak lebih bisa tahu siapa yang udah hafal dan enggak. Sekarang kita lanjutkan tujuan, ya. Coba kalian buka di buku halaman 14, buku paket halaman 14. Di situ ada tujuan ibadah sholat. Ini yang akan Bapak terangkan. Kenapa di sini tujuan sholat diterangkan atau ada di dalam buku ini? Tujuan sholat agar kita mengetahui kenapa kita harus sholat, ya. Karena biasanya kalau kita tahu tujuannya, maka kita akan lebih semangat, akan lebih khusyuk. Ibarat kamu pergi tapi tidak tahu tujuannya.
maka itu bisa mengurangi semangat kalian, bisa mengurangi kehusuan kalian. Oleh karena itu, maka di sini dijelaskan tentang tujuan daripada ibadah sholat. Ya. Tujuan ibadah sholat yang pertama adalah pengabdian kita kepada Allah. Satu, pengabdian kita kepada Allah. Pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu boleh dilihat di dalam buku, ada di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini surat Az-Zariyat ayat 56. Ya. Jadi tujuan yang pertama adalah pengabdian kita sebagai makhluk, sebagai hamba terhadap Khaliq atau pencipta, yaitu Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Tugas kita diciptakan oleh Allah adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah, untuk mengabdi kepada Allah. Itu adalah tujuannya. Kalau kita diciptakan kemudian kita tidak beribadah kepada Allah, maka kita telah ingkar, kita telah kafir terhadap Allah. Kita telah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Sehingga sudah diterangkan bahwa Allah menyediakan dua tempat kelak di akhirat. Tidak ada tempat lain, hanya dua. Yang pertama surga, yang kedua neraka. Apabila kita mengikuti perintah ini, menyadari bahwa tujuan kita hidup untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita akan ditempatkan kelak di akhirat, yaitu di dalam surga. Tapi kalau kita menolak tujuan daripada diperintah atau diciptakannya kita, tidak beribadah, tidak menyembah kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, maka tempatnya kelak di akhirat adalah neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini adalah tujuan pertama. Sekali lagi, agar kalian ingat bahwa tujuan yang pertama perintahkannya sholat, atau tujuannya ibadah sholat yang pertama adalah pengabdian kita kepada Allah. Karena kita sebagai manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tujuan daripada ibadah sholat, yaitu menegakkan agama Allah. Ya, karena sholat merupakan tiang agama. Jadi yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan tiang agama. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamadi, wa man tarakaha faqad hadabadi." Ini adalah hadisnya. Ya, artinya sholat adalah tiangnya agama. Sekali lagi, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, sesungguhnya dia telah menegakkan agama Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya ia telah merobohkan
meruntuhkan atau merobohkan agama. Jadi tujuan yang kedua adalah sholat merupakan tiang agama. Tujuan yang kedua mendirikan sholat adalah menegakkan agama Allah. Ya, menegakkan agama Allah. Kalian mau membangun sebuah bangunan, pasti yang akan pertama kali didirikan adalah tiang. Sebuah bangunan yang kokoh tidak akan pernah berdiri kalau tidak disangga dengan tiang yang kuat. Jadi inilah tujuan yang kedua. Yang pertama adalah pengabdian kepada Allah, yang kedua adalah menegakkan agama Allah. Ya. Dan sholat adalah merupakan barometer, merupakan ukuran ibadah-ibadah yang lain. Karena kalau sholat kita baik, maka sholat ibadah-ibadah yang lain itu adalah merupakan merupakan ukuran. Kalau sholat kita baik, maka ibadah-ibadah yang lain juga insya Allah baik. Di dalam hadis ada, di situ diterangkan di dalam hadis, di dalam buku kalian ada, di dalam buku paket hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tubrani. Awalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salat. Fa idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat sa'iru amalihi. Yang pertama kali nanti dihisab di akhirat dari ibadahnya seorang hamba adalah salat. Apabila baik salatnya, maka baik pula amalan yang lain. Tapi apabila rusak salatnya, maka rusak pula amalan yang baik. Jadi selain tiangnya agama, salat juga merupakan barometer atau ukuran untuk mengukur ibadah-ibadah yang lain. Kalau kalian puasa, ibadah haji, kalian umroh, kemudian haji dan lain sebagainya, tapi kalian meninggalkan ibadah sholat, maka ibadah-ibadah yang lain dari kalian adalah sia-sia. Itu adalah tujuan daripada sholat yang kedua. Yang ketiga, tujuan daripada sholat adalah untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini udah Bapak pernah jelaskan di awal, di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, waqim sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Waqim sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, karena sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi itulah tujuan daripada ibadah sholat. Dan tugas kalian untuk pelajaran fikih, kalian kirim voice note bacaan sholat kalian dari niat sampai tasyahud sampai salam. Kirim ke Bapak sesuai dengan kemampuan kalian, dan insya Allah nanti Bapak ingin mengetahui siapa yang sudah hafal bacaannya dan siapa yang belum hafal bacaannya. Mudah-mudahan kalian semua sudah hafal bacaan ibadah sholatnya dan kalian mengetahui tujuan daripada ibadah sholat. Demikianlah materi fikih yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan usia, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi. Bapak doakan kalian mudah-mudahan semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma fi bil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.